Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas wafatnya nurani, yaitu Ketum PBNU dan Ketua Rois Am, yaitu Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang dimana beliau ini telah mati hatinya, terlalu banyak membela yaitu Habib Ba'lawi, yang dimana Habib Ba'lawi ini telah menyesatkan kaum muslimin, yaitu dengan dongeng-dongeng khurafatnya yang sangat di luar akal. Bahkan coba kalau kita lihat sepak terjangnya yaitu Habib Ba'lawi ini, dimana mereka ini selalu mengklaim yaitu membelokkan sejarah, klaim palsu, pahlawan dibelokkan menjadi pahlawan Habib Ba'lawi, yang dimana mereka ini mengklaim bahwasanya Habib Ba'lawi ini berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia ini, rela mereka ini memperjuangkan darahnya kepada Republik Indonesia ini, padahal tidak ada satupun dari mereka itu memperjuangkan Indonesia ini. Yang memperjuangkan Indonesia ini adalah orang-orang pahlawan pribumi asli Indonesia, bukan dari imigran Yaman. Nah teman-teman, jadi banyak lagi yaitu tentang soal pembelokkan sejarah. Kalau kita hitung bukan 1-2 tapi banyak makam-makam pahlawan diba'lawikan, dan lalu mereka ini membuat makam-makam palsu dan dibin yahyakan. Nah teman-teman, bukan itu saja, mereka juga mengatakan bahwasanya lambang negara itu dari Habib Ba'lawi, bendera merah putih juga dari Habib Ba'lawi, dan bahkan mengatakan bahwasanya Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim, Pulau Jawa adalah pintu masuk Aulia Tarim. Bukan itu saja ya teman-teman, mereka ini oknum dan Bapak Rizik Syihab adalah pejuang di masa kini. Pejuang apa teman-teman? Yang isinya hanya memprovokasi kaum muslimin, mencaci maki pemerintah dan lain-lain. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Bapak Kiai Kampung ini, yang dimana Bapak Kiai Kampung ini mengatakan bahwasanya Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar ini telah mati hati nuraninya yang selalu membela Habib Ba'lawi. Oke teman-teman, kita lihat video selengkapnya. Wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, ngeri saya mendengar memperhatikan statement yang disampaikan oleh Rois Am Haji Miftahul Akhyar. Sampai-sampai saking memandang buruknya para pejuang Trah Wali Songo oleh Kiai Miftahul Akhyar, bahkan menghimbau pada umat untuk waspada, menuduh bahwa golongan pejuang atau kalangan pejuang Trah Wali Songo ini sebagai orang-orang yang akan memecah belah, orang-orang yang akan merusak, orang-orang yang akan mengaburkan, orang-orang yang bikin kisruh dan lain-lain sebagainya, yang berpaham Wahabilah, Syiah, Sanan lah, tukang fitnah lah. Masya Allah, ngeri. Disadari atau tidak, seolah Kiai Haji Miftahul Akhyar itu betul-betul mendapatkan mandat yang kokoh, pesanan seolah-olah bahwa beliau lah benteng untuk melindungi kaum Ba'lawi. Meskipun jutaan umat menyaksikan betapa oknum-oknum Ba'lawi itu banyak merusak akidah, membuat bingung umat, memprovokasi, mengajak perang dalam damai, merusak sejarah, bahkan organisasi NU yang dia pimpin sendiri dibelokkan sejarahnya oleh oknum Habib. Umat yang dibawa kisruh bukan karena kemunculannya para pejuang Trah Wali Songo, Kiai Haji Imaduddin atau Kiai Ihya Nur, bukan karena itu, tapi karena ulah para Ba'lawi. Awal daripada kisruh itu kan bukan dari kami, ya, bukan dari kiai-kiai pribumi, tetapi karena ulah mereka yang sembarangan menghina, mencaci, memprovokasi. Ulama itu banyak yang hina, banyak yang dihina. Ulama-ulama kampung, kiai kampung banyak yang dilecehkan, yang diremehkan, yang dikrocok-krocokkan. Menambah rukun iman yang mewajibkan iman kepada Habib yang tidak percaya kafir dan lain sebagainya. Kerusakan-kerusakan yang luar biasa yang mestinya menjadi kajian dan perjuangan fokus, perjuangan agenda, perjuangan khusus untuk bagaimana mengkanter segala rupa kerusakan ini yang dibuat oleh Ba'lawi ini, agar umat itu terjaga, baik akidahnya, marwahnya, dan martabat keulamaannya bagi orang-orang berilmu. Ini seolah Kiai Haji Miftahul Akhyar menuduh
nggak tahu ini demi apa. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan saya lebih menghimbau juga seperti beliau, ya, meskipun saya orang kampung ini, tidak boleh diikuti itu himbauannya itu. Tanpa sadar justru Kiai Miftahul Akhyar ini telah memicu perpecahan di tubuh NU itu sendiri dan juga umat Islam. Kenapa? Karena dengan ngototnya beliau membela Mbak Alawi dan menyebarkan framing-framing buruk terhadap para pejuang, ini otomatis umat Islam jadi terbelah, organisasi anggotanya juga jadi terbelah, yang dimana mereka saling ngotot, punya alibi, punya argumen, punya hujah masing-masing. Artinya apa? Artinya beliau ini seperti menantang air bah dari atas laut yang ke bawah, yang insya Allah bukan para pejuang yang akan rungkat, tetapi bisa saja beliau yang akan rungkat daripada posisi kedudukannya yang tinggi sekarang ini. Insya Allah juga akan diikuti teman-teman lainnya yang sejalan dengan beliau yang ada duduk di atas kedudukan NU. Yang pantas juga secara logikanya ya memang beliau yang harus dipecat dan mundur, dan juga yang sepaham dengan beliau termasuk juga ketuanya itu Bapak Yakut, termasuk juga Pak Rudi yang cengengesan itu, ya, dokter cengengesan itu, nggak punya data, nggak punya argumen yang valid, ya, tetapi soknya itu memandang para pejuang itu sebagai orang-orang yang seperti rendahan SDM-nya, ya, yang seolah paling tahu ya tentang tesis itu, padahal kedoktorannya itu ya yang sampai sekarang oleh Dr. Sugeng dan lainnya itu diragukan itu kok, doktor itu macam seperti itu, ya. Jadi ini pelajaran berharga bahwa organisasi NU agar terjaga marwahnya dan tidak membuat kesal, tidak membuat pecah belah, ini janganlah itu merekut orang-orang yang seperti itu ke depan itu, dan yang sekarang itu keluar itu nggak pantas ngisi-ngisi ini. Kalau mau bela-bela lah, silakan Mbak Alawi bela, tetapi bukan berarti seenak itu gitu, menuduh, memfitnah gitu kaum pejuang pribumi gitu, ya. Aneh kan kita melihat sebagai orang kampung itu, ya, satu rumah, satu keluarga gitu, hanya karena beda pandangan, beda pendapat itu, kok bukan hayo kemudian dikumpulkan musyawarah itu kan, ada kan basaul masail kan, ada sudah itu kan jalur-jalur yang sudah disiapkan itu untuk supaya ada keputusan yang adil, keputusan yang bijak, ya, keputusan yang elegan gitu. Kok ini kok main pecat gitu loh, aneh. Mereka itu setidaknya itu, ya, para pejuang Kiai Imaduddin dan kawan-kawan itu ya, berbicara atas dasar ilmu, bukan hanya narasi sampah. Nah, kalau memang itu tidaklah sepaham dengan Kiai Haji Imaduddin dan memiliki bantahan, mengapa tidaklah kemudian membuat bantahan itu yang sepadan? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tanggapan dari Kiai Kampung, yaitu tentang terkait masalah Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketum PBNU, yang dimana mereka ini ya itu telah memecat yaitu Kiai Imad Al-Bantani. Karena apa teman-teman? Karena mereka ini tidak mampu ya, yaitu untuk membuat bantahan dari mana, yaitu dari Kiai Imad Al-Bantani, yang dimana Kiai Imad Al-Bantani ini ketika membahas isu nasab Ba'alawi ini terputus kepada Rasulullah SAW itu dengan ilmiah, dengan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, bahkan tes DNA. Nah, maka dari itu seperti Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketum PBNU ini, mereka ini tidak bisa menjawab secara ilmiah, hanya narasi-narasi, yang dimana Kiai Miftahul Akhyar ini dan Ketum PBNU itu meyakini bahwasanya Habib Alawin adalah zuriat Nabi, yaitu dengan husnudon. Nah, teman-teman, dengan inilah ya, dengan husnudon inilah yang akan menimbulkan yaitu Habib palsu bermunculan. Karena apa teman-teman? Karena kalau ada yang mengatakan bahwasanya saya cucu Nabi, saya zuriat Nabi, tapi dengan apa? Mana buktinya? Husnudon. Nah, seperti itulah ya teman-teman. Berbeda dengan yaitu Kiai Imad Al-Bantani ketika membahas yaitu nasab Ba'alawi, bahwasanya mereka ini
yang namanya Ubaidillah itu tidak bersambung kepada Rasulullah SAW itu berdasarkan kitab nasab. Nah, nasab dari Bapak Rizik Syihab dan Bahar bin Smith dan Habib-Habib yang dinamakan Baklawi yang ada di Indonesia ini, mereka itu nasabnya mentok kepada Ubaidillah, ya, bukan kepada yaitu Rasulullah SAW. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi mana yang lebih ilmiah? Apakah Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani atau yaitu Ketua Rois Am dan Ketum PBNU? Jelas jawabannya adalah yang lebih ilmiah adalah yaitu Kiai Haji Imad Al-Bantani tentang terkait masalah nasab ini. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya, apakah Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketum PBNU ini tidak melihat ya sebagaimana oknum-oknum Habib ini ketika berceramah, mereka ini menghina merendahkan kiai-kiai pribumi. Disebut apa ya coba teman-teman? Satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Lalu kemudian telapak kaki Habib yang kotor itu lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban. Coba teman-teman, belum itu lagi tentang masalah yaitu khurafat-khurafat, pembelokan sejarah, klaim-klaim palsu, dan lain-lain. Nah, maka dari itu teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Kiai Kampung ini tentang terkait masalah Kiai Haji Miftahul Akhyar jadi benar. Jadi hati nurani Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketum PBNU ini sudah mati. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya, kita wajib mendukung yaitu LBNU, Rois Am dan Ketum PBNU untuk mati akal sehatnya ya. Akal sehatnya itu udah mati teman-teman. Maka dari itu wajib mendukung MLBNU yaitu Rois Am dan Ketum PBNU udah mati akal sehatnya. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.